Niki senas kursi DPR ini. Si kayu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Cara kita bersyukur salah satunya dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah malam ini kita semuanya bisa berkumpul di pengajian rutin setiap Sabtu Pahing. Sakniki giliranipun ranting Tirta Mulya. Kagem pengurus ranting kang sampun dipun kukuhaken, kula ngucapkan selamat menunaikan amanah. Selamat berjuang, berikhtiar untuk menjadikan Muhammadiyah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Mari kita ungkapkan cinta, rasa hormat dan doa kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan menjadikan kita orang-orang yang memperoleh syafaat nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Cahyo Widodo Esos MH selaku Panewu Kapanewon Kretek ingkang kula hormati, beserta Forkom Pim Kep Forkom Pim Kap Forkom Pim Kap ingkang kula hormati, wonten saking Koramil, wonten saking Polsek, wonten Bapak KUA ngeta kelengkapanipun. Lajeng para sepuh bini sepuh, Pak Ketua PCM beserta pengurus PCM, kemudian para tokoh Muhammadiyah, Pak Jumali matur nuwun. Dipethuk kula ngikuti Google malah mumet. Tekan Puskesmas Sanden. BRI Sanden. Padahal Pak Yatno pun ngasih ancer-ancer BRI Celep, ternyata diketik ten Google tidak ada BRI Celep. Niku masalahe. Yen wau ngendika pasar Celep malah ngerti kula. Jamal nasibmu. Terus Pak Jumali kali Pak Yano bergerak cepat, berhenti di situ Pak, nanti takut hilang. Terus dijemput kali beliau, datang ngarep puskesmas. Nggih, lajeng ibu-ibu Aisyah, keluarga Muhammadiyah, seluruh masyarakat ingkang rawuh wonten pangaosan dalu menika. Niki musime pun musim pemilu kampanye tahap akhir. Besok hari terakhir kampanye seluruh Indonesia. Mudah-mudahan masa kampanye ini berakhir dengan tertib, aman dan lancar. Hari tenang juga tenang, jangan dibuat tidak tenang. Namanya hari tenang malah nggak tenang. Gunakan pikiran hati dengan tenang. Seperti dawuhe Pak Panewu, dipikirke, diapalke, jenenge kalau perlu nggawe catetan. Nomor iki jenenge iki. Ora enten fotone bungkum mlebu malah bingung tekok karo kepala PPS-nya. Pak kula milih nopo niki ya. Soalnya apa? Milih cawapres, milih DPD, DPR tingkat pusat, DPR tingkat 1, DPR tingkat daerah 5. Niku yang ra nyatet apa mboten mumet gitu. Niku yang mboten catet nggih dieling-eling. Gitu, dieling-eling sehingga nanti berjalan cepat. Ngaten pengantar kita laksanakan dawuh Pak Panewu agar kita semua nanti datang ke TPS
Muhammadiyah menganjurkan ke seluruh warganya untuk menggunakan hak pilihnya, dipilih sesuai dengan hati nurani, akal sehat. Nah, karena semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pilih dengan bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim, biar coblosan kita bernilai ibadah, sehingga kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak-bapak, karena niki hari-hari terakhir pengajian malam ini kalau khusus menyangkut masalah kepemimpinan menurut ajaran agama Islam. Saya tidak akan mengkampanyekan siapapun. Materi ingkang badhe kula aturaken niku mengutip contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Yang dicontoh sudah meninggal semua, sehingga pantas dicontoh. Karena ada contoh seneng ternyata ketangkep KPK. Contoh seneng ternyata selingkuh. Gitu. Contoh seneng ternyata ternyata banyak. Maka kita tidak boleh membabi buta menyenangi sesuatu agar hati kita tetap jernih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam tulisannya beliau ngendika, napa mengendikane Imam Al-Ghazali wonten bukunipun beliau ngendika, ini pengantar, agama dan kepemimpinan atau agama dengan kekuasaan adalah seperti dua orang saudara kembar. Dados menurut Imam Al-Ghazali, agama dan kekuasaan, agama saha kepemimpinan menika kados dua saudara kembar. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain tidak akan berdiri secara sempurna. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Agama adalah pondasi, ibarat bangunan, agama itu seperti pondasi. Terus pemimpin atau penguasa adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa pondasi yang kuat maka akan rusak dan roboh. Dan kemudian jika tidak dijaga maka rumah itu juga akan hilang. Barang sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Maka nasihat beliau gitu, agama itu harus dipahami oleh para pemimpin, biar para pemimpin bisa mengatur rumah tangga kepemerintahan, rumah tangga sekolah, gitu, perkantoran itu dengan cara yang baik, dijaga dengan baik agar semua tempat-tempat tadi, gitu, negara, kantor, rumah tangga disinari oleh nilai-nilai agama. Itu ngendikane Imam Al-Ghazali. Kalau pemimpin nggak ngerti agama, nanti tidak bisa menjaga amanah kepemimpinan itu sesuai dengan yang diajarkan agama. Itu oleh Imam Al-Ghazali. Sinten pemimpin niku Bapak Ibu? Setiap diri adalah pemimpin. Kula Jamal mimpin awak kula piyambak. Itu mimpin keluarga saya. Karena kalau direktur rumah sakit kula nggih ngatur mimpin rumah sakit. Nggih. Niku pemimpin. Ibu-ibu mimpin rumah tangganya, bapak memimpin keluarganya. Setiap diri adalah pemimpin. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dados pemimpin itu tidak harus presiden, wakil presiden, gubernur, semua kita sesungguhnya pemimpin. Nah niku sing kudu disadari kita semuanya. Maka kita berusaha jadi pemimpin yang baik. Suami harus bisa jadi contoh untuk
istrinya. Kemudian orang tua harus bisa jadi contoh untuk anak-anaknya. Dan seterusnya siapa? Pak RT, RW ke atas itu semuanya pemimpin. Nah, lewat Al-Quran Allah ngasih contoh. Contoh yang pertama bapak-bapak adalah pesan kepemimpinan Allah dalam Quran surah As-Sod. Quran surah Sod ayat 26. Mengke dipun waos gitu. Quran surah Sod ayat 26. Niku pesene Allah dumateng Nabi Daud. Nabi Daud itu salah satu raja yang luar biasa. Punya anak juga raja atau pemimpin atau sultan. Namanya Nabi Sulaiman. Nah, luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq wala tattabi'il hawa." Dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah ngendika, "Hei Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa atau pemimpin di muka bumi, maka berilah keputusan, buatlah program gitu, berilah kebijakan, buatlah kebijakan di antara manusia dengan adil." Jadi Allah memerintahkan Nabi Daud untuk jadi pemimpin yang adil. Siapapun nanti yang terpilih capres-cawapresnya, kita berharap, kita bermohon pada Allah, siapapun yang nanti terpilih jadi pemimpin yang adil. Ada yang ngasih kode, saya, "Pak nggak boleh gitu Pak." Nggih, begini lagi, nggak sengaja itu tadi. Nah, biasa ceramah nunjuk-nunjuk gitu, harus yang kenal lagi jadi pemimpin yang adil. Malah tiba nih mungkin. Siapapun harus jadi pemimpin yang adil. Ini penting. Bapak terumah tangga nggih, bapak kudu adil. Anak nomor 1 dikasih duit pinten Bu? Nggih. Adil itu tidak harus berarti sama rata sama rasa. Adil itu menempatkan, memberikan sesuatu sesuai dengan hak-haknya. Agar adil, orang harus menjalankan kewajiban dan hak-haknya. Jangan sampai menuntut hak tapi nggak mau melaksanakan kewajiban. Mesti tidak tercipta keadilan. Maka kita harus berusaha adil. Nih, seperti itu. Itu pemimpin diminta agar berbuat adil. Tetapi Allah mengingatkan kita, adil itu tidak cukup. Karena Allah apa? Ya'murukum bil adli wal ihsan. Di samping berbuat adil, pemimpin itu harus berbuat ihsan. Ihsan itu berkaitan dengan kemuliaan, etika, adab, kebaikan yang lebih karena Allah. Tidak hanya adil tetapi berbuat ihsan. Nggih Bu, jenengan naik becak, tangan iki harus hati-hati nggih, sakniki muncul ki kleru. Nggih. Pun ben gak ngeten-ngeten kula ngeten mawon wis. Nggih to? Nggih, kalau Bapak Ibu numpak becak meminta apa sing baku apa sing gowes niku ditawar nggih, pinten Pak becake? 50. Nggih, ngenyang 40. Oh nggih 40, sepakat to? Terus becak akhirnya ngasih 50. Niku pun adil, memberikan sesuai dengan haknya, tempatnya. Tapi kalau ibu mesake ya Pak, Pak pun pinten penumpang niki sedinten, nggih nembe ibu. Begitu turun ora sida bayar 40, ning bayare 50, niku ihsan. Hidup ini akan indah tidak hanya dengan keadilan, tapi hidup ini akan indah kalau ada perbuatan ihsan. Bapak-bapak selaku suami ngasih gaji untuk istrinya, gitu, betul, nggih, sesasi 10 yuta.
Iki do guyu ketoke ngenyek tenan iki. Wong Kretek, wong Parangtritis niku terkenal sugih-sugih. Pasir iso dadi duit. Gitu, iwak iso dadi duit. Omah iso dadi duit. Gitu. Kabeh masa gaji 10.000 kok do guyang-guyu. Nggih. Nggih, maksude kula gaji 10 yuta niku setahun. Lho kok guyu meneh niku pripun? Oh, gaji 1 yuta sesasi guyu ora percaya. Gaji 1 yuta 10 yuta setahun do guyu kabeh ora percaya. Jenengan niku pengene dikai gaji kalih bojone pinten? Nggih. Niki guru-guru SD ten sing swasta ten Kretek. Niku gajine pinten? Umpamane kula gaji, gitu. 12 juta setuju napa mboten? Setuju mboten? Setahun. Gitu. Nek yen ajeng 12 juta setahun sesasi kula setuju. Pengen jenengan digaji gitu. 12 juta sebulan pengen guru nggih mang dadekke kula presiden rumiyin. Wangel nggih Pak nggih. Ora cocok. Kula niku cocoke mung dadi ustad yang berbobot. Kula niku anggota Korp Mubalik pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu, ketuane Korp Mubalik Muhammadiyah Pusat itu Ustadz Dr. Samsul Hidayat. Anggota-anggota Mubaliknya salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Minggu kepengker kula ngresmekke sareng Pak Tafsir sama Pak Warabas masjid percontohan Muhammadiyah wilayah tingkat nasional, Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Jawa Tengah. Masjid cukup besar, mampu 3.000 jamaah, 3 lantai, gitu. Full AC, bagus lah pokoknya itu. Kalau resmikan, yang seharusnya ceramah niku Ustadz Adi Hidayat. Tiba-tiba beliau ada halangan, terus tiba-tiba PWM Jateng menugaskan saya untuk menggantikan Ustadz Adi Hidayat. Mantap toh? Kalau terus mikir iki opo sebabnya? Kula ngusul ke Profesor Abdul Mukti mawon, mboten. Pak Jamal, Ustaz Jamal. Kula ngusul ke mulai Pak Busro, mboten. Ustaz Jamal PWM Jateng, pokoknya jenengan cocoke en pengajian ribuan niku Ustaz Jamal. Lho kula mikir-mikir, ketemu jawabannya. Oh, ternyata memang saya Ustadz yang lebih berbobot dibanding Ustadz Adi Hidayat. Kula niku 100 kilo. Ustadz Adi Hidayat paling 70 kilo. Jadi lebih berbobot siapa Bu? Nah, saya. Ustadz berbobot saya. Gitu. Kalau masalah ilmu jelas lebih berbobot Ustadz Adi Hidayat. Kalau hanya berbobot bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Lah kalau raganya berbobot itu. Nah Bapak itu wangsul lah, nggak kakean guyonan. Tekatmu diwau, gaji meten nggih 12 juta. Wes niku kok tekan kono wong ngajine. Nggih Bapak Ibu, dados berbuat adil. Dados ihsan itulah yang membuat hidup ini indah. Hidup ini mulia, tidak hanya cukup keadilan. Pak Camat niko lho, orang mung adil ning nggih piyayine sae, murah senyum dan sebagainya. Itu ihsan. Kalau suami gaji istrinya misalnya 3 juta, normal nggih? Normal? Orang harus jawab Pak. Jadi jenengan selama ini gajinya 1 juta? Nggih, mboten. Wis rahasia masing-masing lah. Kalau seorang suami bisa ngasih gaji istri, itu baru kewajiban. Adil saja belum tentu, apalagi ihsan. Niki lho Pak. Jadi ihsan itu sesuatu yang tinggi. Kalau dalam makna kata, walaupun nanti matur kan, ada tholib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Ihsan itu memang menggambarkan kebaikan tertinggi. Tholib, apik.
biasanya dikaitkan dengan barang sesuatu, gitu. Halalan toziba, barang yang halal lagi baik, di atasnya ada khair, kebaikan. Kalau punya mencontohkan, contoh kebaikan itu sabar, contoh ma'ruf itu penyabar. Jadi contoh khair itu baju batik ngene Pak Camat. Itu ketika masih kain itu namanya khair, apik lah. Kainnya itu apik. Tapi begitu dijahit, dipotong-potong jadi baju diagem Pak Camat atau Pak Panewu, kok neples api, itu namanya ma'ruf. Lah kebaikan ihsan itu di atas semuanya. Kebaikan tertinggi. Maka kita minta, kita mohon para caleg, para nanti anggota dewan, DPD dan capres-cawapres yang jadi pemimpin tidak hanya berbuat adil, tapi harus berbuat ihsan.